Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad an-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Teringat satu kejadian di dalam sejarah hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad pernah memiliki sebuah cincin yang bertuliskan kalimat Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulun Allah. Muhammad Rasulun Allah. Bacanya dari bawah ke atas. Muhammad Rasulullah. Cincin baginda Nabi terbuat min warik. Min warik. Warik itu apa artinya? Menarik. Daripada warik. Warik. Warik bahasa Arab dan bahasa kita lain. Warik itu maknanya perak. Cincinnya Nabi kita Muhammad terbuat daripada perak. Cincin ini selalu dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, terlebih dulu kita bahas ini merupakan salah satu contoh sunnah dari baginda Nabi. Rasulullah itu banyak melakukan gawian-gawian sidin yang itu semuaan jadi sunnah. Dan sunnah itu ada tiga. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Sunnah qauliyah, apa-apa nang disambat Nabi itu jadi sunnah. Sunnah fi'liyah, apa-apa nang digawi oleh Nabi. Sunnah taqririyah, walaupun Nabi kada berucap, Nabi kada memperbuat, tapi sahabat memperbuat, Nabi membiarkan. Itu takririyah namanya, ketetapan daripada Rasulullah. Di antara yang diperbuat oleh Nabi kita, Nabi memakai cincin. Maka ini menjadi sunnah bagi kita bacincin. Sunnah bacincin. Rasulullah cincinnya bertulisan Muhammad Rasulullah. Sahabat yang lain ada yang bertulisan di cincinnya kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian itu jadi nasihat. Ada nama cincin kayak itu biar tulisannya. Jadi bila ta'itihi cincin ingat mati. Ta'itihi cincin ingat mati. Kalau Sayyidina Husain cucunya Rasulullah, cincin beliau bertuliskan likulli ajalin kitab. Bagi tiap-tiap ketentuan sudah ada tulisan. Itu tuh artinya muntah dapat hidup ini kayak apakah nasib. Ingat ini bahwa ini sudah catatan dari Allah. Jaffal qalam. Tentanya tuh pulpennya sudah kering. Tulisannya ini sudah kering. Kenapa dirubah lagi? Mau hidup jadi orang miskin, mau hidup jadi orang sugih, berataan ini merupakan keputusan takdir Allah Ta'ala. Mun bacincin tulisannya nanda itu ingat dasar nasibku nanda ini. Terima lagi. Jeroma irama kita adalah yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Terang tengok. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Miskin jangan bersedih, nang sugih jangan bangga, jangan membusungkan dada. Bertahan ujian. Nang dipandang Allah bukan miskin, bukan sugih, tapi yang mana yang takwa, ini yang paling haram. Nah, membaca cincin kayak Sayyidina Husain tadi, pasti ingat bila melihat di cincin, oh ingat inilah kehidupan, sudah ada ketentuan dari Allah. Orang-orang dulu memakai cincin. Nah, kita sekarang pun
cincin juga ulah hai cincin, tukar hai cincin. Nah, lalakian haram memakai emas. Jadi lalakiannya yang pakai selain daripada emas. Amin warik tadi. Nah, daripada perak. Nah, ini sunnah. Nah, sunnah. Nah, ketika Rasulullah bercincin, ketika baginda Nabi hendak meninggal dunia, tiba-tiba cincin itu diserahkan oleh baginda Nabi kepada Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Waktu Nabi hendak meninggal dunia, Nabi menyerahkan itu cincin kepada Sayyiduna Abu Bakar. Abu Bakar, ini cincin, tolong ikam pakai. Dipakai oleh Sayyiduna Abu Bakar. Meninggal baginda Nabi Muhammad, Abu Bakar sudah memakai cincin baginda Nabi. Ini cincin, kata para ulama, merupakan isyarat kekhalifahan itu akan diambil atau diamanahkan kepada Abu Bakar Siddiq. Jadi cincinnya Rasulullah ini menjadi simbol kekhalifahan. Siapa yang berhak memimpin umat Islam, itu dapat cincinnya baginda Nabi. Ketika baginda hendak meninggal, diunjuklah cincin itu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, tatkala Sayyidina Abu Bakar sudah dapat cincin, bujur, beliau pun jadi khalifah. Ketika cincin Rasulullah itu masih ada di tangan Abu Bakar Siddiq, kepemimpinan Abu Bakar luar biasa. Kendalanya pun kada seberapa, nyaman artinya masih. Abu Bakar pun hendak habis umur beliau, mengamanahkan cincin itu kepada Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Umar, aku rasa ikam yang paling cocok pakai cincin ini. Ini cincin warisan daripada Rasulullah. Diunjuk ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memimpin kaum muslimin. Tatkala meninggalnya Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar naik jadi khalifah. Beliau memimpin. Itu di tangannya Sayyidina Umar ada cincin Nabi kita Muhammad SAW. Dipimpin oleh beliau, Masya Allah, masyarakatnya makmur. Semua masyarakat merasakan keadilan dari khalifah. Ya kan, yang paling terkenal adil memimpin itu Umar bin Khattab. Siapapun kadang-kadang bulu apa? Ada akan begaduh sedikit. Pokoknya ditegakkan keadilan oleh Umar bin Khattab. Dan rancak kita dengar kisah yang masyhur dari Sayyidina Umar. Itu kan di Mesir kejadian, ada gubernur Mesir namanya Amr bin As. Amr bin As bisi proyek, hendak maulah satu bangunan tapi memerlukan tanah yang luas. Di tanah itu ada rumah orang Yahudi non muslim. Ketika itu, karena ini memang tanahnya diperlukan luas, Amr bin As mengatakan, ini rumah kita harus negosiasi dengan ampunnya. Akhirnya terjadi negosiasi, pandir. Kesimpulannya ujar Yahudi, aku kada mau. Pokoknya rumahku ini kada boleh digusur. Siapapun nah hendak kada kawa digusur. Kada jadi gubernur kami ganti rugi. Biar diganti tetap rugi. Karena ganti rugi biar ganti tetap rugi. Kada, pokoknya kada. Jadi gubernur kada bisa. Ini lokasinya, ampun pian ini masuk jalur hijau nih nek. Tahu Pak? Ini kenal begini nih. Oh kada, ini rumah-rumah bersejarah. Kada kau dihancur. Pian siapa? Pian cuma gubernur. Atasan pian masih ada. Khalifah. Aku laporkan pian ke khalifah. Amr bin As. Wah nih kira. Melaporkan ke Sayyidina Umar. Ada aja pian. Tulak ke Madinah itu melaporkan. Dasar tulak mulai Mesir berjalan tulak ke Madinah. Jalan ganti sampai di Madinah. Cacarian. Di mana istananya Umar bin Khattab? Dada jarang istananya Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dada bisi istana. Presiden kan dada bisi istana. Sederhana hidupnya. Bahkan di dalam sejarah disebut Sayyidina Umar jadi presiden pernah kada kawa menukarkan anak baju hanyar. Jadi presiden biar hutang. Jadi presiden kada berduit.
Ya bagi sah. Presiden kada berduit. Ada lah, ada kita. Ada. Ini presiden kada berduit kasihan. Hari hendak ada rayanya anak nangis, abah ada karena ulun baju hanyar. Presiden Umar belum gajian kayak apa? Ayo anu diambil gajian dahulu. Datang itu bendahara negaranya zaman itu orang yang paling warak urusan halal haram. Namanya Muaz bin Jabal. Ini orang yang paling warak, paling alim urusan halal haram. Muaz, kawakah ulun mengambil gajian berdahulu? Stop ya Muaz. Umar ulun minta. Sayyidina Umar. Siapa namanya Sayyidina Umar? Hantu juga pikir Sayyidina Umar. Datang ke Muaz bin Jabal. Kawalah ulun mengambil gajian berdahulu. Stop ya Muaz. Siapa nama jamin biar hidup sampai tanggal biar gajian? Rana ya Sayyidina Umar. Jujur ya Sayyidina Umar. Siapa nama jamin hidup sampai tanggal seitu? Nah kalau pian karena kawan menjamin, kada boleh mengambil gajian berdahulu. Boleh presiden. Bayangkan. Coba aja kawahinai. Lain urusan. Gajian ambil berdahulu. Oh, kada bisa Pak. Mana kah lo nak? Oh yang ini dari itu dari lain kisahnya. Wah ini lain zamannya, lain zaman gila. Nah ketika itu Sayyidina Umar pun bertemuan dengan orang tadi. Ya Allah, waktu bertemuan dilaporkan, wahai Khalifah, rumah ulun hendak digusur oleh Gubernur Amr bin As. Tolonglah biar tegakkan keadilan bagi ulun. Ulun ini memang bukan orang Muslim, tapi ulun mohon keadilan biar, karena ulun berdiam di wilayah kekuasaan biar. Tolonglah wahai Khalifah. Ya, Umar bin Khattab. Tolong carikan tulang. Bingung Yahudi. Orang minta keadilan jawabannya tulang. Bingung, jangan tanda tangan kah? Kan ada jawabannya tulang jawabannya. Ada karena disuruh ambilkan tulang. Cari tulang di wadah sampah, ada tulang onta. Sini Umar. Tulang itu diambil, digores beliau pakai ujung pedang. Set, digores tulang itu deh. Ini tulang, tolong serahkan kepada gubernur Mesir. Ulun minta keadilan, wahai Khalifah. Ya, tulang jawabannya. Kada mengerti Yahudi apa kisahnya? Ya sudahlah. Ngarannya awak nih orang kampung, kada tapi mengerti bahasa pemerintahan. Ya sudahlah. Akhirnya balik ke Mesir. Wahai gubernur, ulun hanya datang di Madinah. Iyalah di gubernur, tahajud dengar kan? Apa oleh-oleh dari Sayyidina Umar? Adakah pesan aku? Ada, nih tulang. Bingung gubernur melihat tulang. Sekali melihat ada goresan pedang, menggeter sekalinya. Mengikuti tulang geter. Nah, geter tangan. Apa kisahnya Yahudi makan geter dengan tangan? Aku mau mulai Madinah, ada apa-apa. Si mengikuti geter, sekalinya menggeter tangan. Wahai gubernur, ulun dapat takut. Kenapa kisahnya biar makan geter tangan mengikuti itu? Kau udah tahu juga benar. Gara-gara kau bang tulang. Pas aku ketemu bahannya. Ini, belum kada ngerti deh. Wong cilik itu kada ngerti. Tolonglah jelaskan apa artinya. Kamu nggak tahu kah? Jadi gubernur Mesir. Itu goresan pedang dari Sayyidina Umar artinya, Hei Amr bin As, tolong engkau bersikap adil dan lurus seperti lurusnya goresan pedangku ini. Tapi kalau engkau tidak bisa adil, tidak bisa lurus, maka lehermu yang akan kuluruskan dengan pedangku. Dah, jadi Yahudi cucuk banget. Pesan-pesannya tuh apa cang mati seorang ini. Ya dah Jaja Amr bin As kayak ini kejadiannya, kita stop proyek gagal, kita pindah cari tanah yang lain. Akhirnya kada jadi. Ini zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Keadilan itu luar biasa ya. Kada pandang bulu, padahal non muslim ya, tetap mendapatkan haknya sebagai warga negara. Itu hebatnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, tatkala Sayyidina Umar bin Khattab rasa-rasa beliau hendak meninggal dunia, beliau pun menyerahkan cincin warisan daripada Rasulullah kepada Sayyidina Utsman bin Affan.
diserahkan kepada Sayyidina Utsman. Kadalawas Sayyidina Umar pun meninggal dunia. Mati syahid lah, tahatan sembahyang itu ditikam dari belakang. Ketika cincin sudah berada di Sayyidina Utsman naik jadi khalifah. Nah, di zaman Sayyidina Utsman inilah cincin Rasulullah itu hilang. Warisan turun-temurun dari Nabi Muhammad ke Abu Bakar, ke Umar bin Khattab, ke Utsman bin Affan, sampai di sini cincin Nabi hilang. Kisahnya tuh Sayyidina Utsman mondar-mandir di higa sumur. Berdiam sidin sambil berjalan, keliling-keliling. Rupanya cincin ini longgar. Akhirnya tergugur ke dalam sumur, namanya sumur Aris. Gugur ke dalam sumur. Sudah gugur, langsung Sayyidina Utsman memerintahkan kepada prajurit untuk menguras itu sumur sampai kering supaya dapat cincinnya Nabi Muhammad. Ternyata apa yang terjadi? Cincin Nabi kita Muhammad sama sekali tidak ditemukan. Mulai zaman Sayyidina Utsman, cincin Nabi sudah tidak ada lagi. Ketika zaman Sayyidina Umar, cincin Nabi ada. Negara dan umat muslim masih bisa dikendalikan dengan aman dan nyaman. Zaman Abu Bakar masih bisa dikendalikan dengan aman dan nyaman. Zaman Rasulullah lebih lagi bisa dikendalikan dengan aman dan nyaman. Mulai zaman Sayyidina Utsman, semenjak hilangnya cincin Nabi Muhammad, disitulah terjadi cekcok berkepanjangan. Maka ulama menyimpulkan hilangnya cincin Nabi Muhammad adalah awal daripada perpecah belahan dan cekcok di antara kaum muslimin. Terus sampai ke zaman Sayyidina Ali makin banyak permusuhan, cekcok dan lain-lain. Terus ke zaman Sayyidina Hasan, sampai Sayyidina Hasan itu meninggal dunia diracuni oleh lawan politiknya. Ini cekcok di antara kaum muslimin. Sayyidina Hasan meninggal karena diracuni. Turun ke Sayyidina Husain, parah lagi, dibantai habis-habisan. 70-an kurang lebih yang mengikuti Sayyidina Husain ke Kufah itu semuanya dibantai, kecuali satu pembantu dan satu anak Sayyidina Husain, Imam Ali Zainal Abidin, yang tidak meninggal dunia. Semuanya dibantai, meninggal dunia. Apalagi Sayyidina Husain, itu bahasa kasarnya kayak dimutilasi. Bahasa kasarnya dibantai itu, ditimpas mulai belakang, wawah belakang Sayyidina Husain. Nah, wawah belah dua belah belakang. Masih bisa hidup, masih bisa bertahan. Tangan Sayyidina Husain ditatak sebelah kiri sampai ke tiang. Tes, tatak. Ada tangan lagi. Haus beliau hendak meninggal dunia. Pakai yogurt, bakakak. Ngerti lah pakai yogurt. Pakai yogurt pakai tangan kanan sebelah. Sambil menjulurkan lidah ke danau hendak minum, haus, itu dipanah muntungnya Sayyidina Husain sampai tenggorokan beliau berikit panah. Katulangannya sakit ya. Dipanah berikit. Tak berikit di sini. Masih bertahan Sayyidina Husain. Terakhir ditebas lehernya. Syahid di padang Karbala waktu 10 Muharram. Itulah makanya sebujurannya kewafatan Sayyidina Husain itu sudah diisyaratkan jauh-jauh oleh Nabi kita Muhammad. Waktu lahir Sayyidina Husain itu, Nabi kita diunjuki tanah segumpal, warnanya kuning-kuning kayak tanah latrik itu modelnya. Itu dipasani malaikat Jibril, ini tanah padang Karbala. Apabila tanah ini berubah jadi habang kayak warna darah, berarti cucu biar Husain sudah dibantai di padang Karbala. Sudah ada isyaratnya. Makanya Nabi bila ketemu Husain, ketujuh mencium Husain itu di pohon bulu. Ketujuh bila mencium Sayyidina Husain di pohon bulu. Ini sudah isyarat. Sudah ada alamatnya. Dasar benaran waktu Sayyidina Husain menjalani kehidupannya, akhir hayatnya beliau ditebas pohon bulunya sini. Tambah cekcok pada.
tambah cekcok, dan itu terus berkepanjangan sampai hari ini. Kaum muslimin dilihat aja potongannya banyak, tapi mentalnya kayak kerupuk. Kerupuk tuh biar banyak ya. Gampang. Saya ikat keras, ya udah. Saya ikat orang menggetil, rakai. Inilah keadaan kita kaum muslimin. Inilah keadaan kita wayah ini kaum muslimin. Persatuan dan kesatuan kita sangat-sangat lemah. Nah, maka dari itu dalam pertemuan hari ini, malam hari ini, ulun ingin mengingatkan kepada ulun pribadi dan kita semuanya agar kita kaum muslimin sadar bahwa kita harus merapatkan barisan kita. PR kita masih banyak, tugas kita masih banyak, tugas yang Allah amanahkan kepada kita manusia masih banyak menghadang kita. Amun kita kada bersatu, amun kita masing-masing cekcok, wah ya apa selesainya? Wah ya apa tugas itu tagawinya? Sadar masing-masing lah, jangan becekcok, jangan berhuwanan. Ya Allah, ampun maaf. Wayah ini itu orang berhuwal kada lagi, nang berhuwal masalah partai berhuwal itu biasa dah. Biasa, beda partai berhuwal biasa. Kan ada ulun ngesahkan lah. Biasa orang dua lagi bini beda partai, kelahi umuran. Ada mau rasuk yang bini PBB, Partai Bulan Bintang. Maaf lah, ada sama penyalaki PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nabuah Nini Miga. Kedua ini ada mau rasuk PBB lain, anuan jalurnya PDIP lain. Cuma bahwa jadi masalah ini bahwa maka dua lagi bini ya pulang. Jakanya tetangga kan jauh-jauh juga deh belain rumah. Ini sarung masak lambu pulang. Tapi memusuh lucu. Jadi saking debat hari itu mau nyalaki muar benar aja. Katiknya lagi kilometer tuh. Beliknya lagi. Padam salaman. Mulai padu sampai keluar mati lampu semua. Kenapa aja nyambini maka berkadap kita kada usah pakai listrik lagi, bulan dan bintang sudah terang. Jadinya lagi nyinggung. Oh ya jadi gini, awas, nyinggung nyambini. Ayo aku balas kena. Bangun nyambini subuh, nyambini begemat kan bangun sintar HP aja bangunan. Turun nyambini tuntong sembahyang subuh, dikiranya laki ini turun sembahyang subuh tulak ke warung. Sakalinya ke Padang Tageh, maharip kumpai. Laki itu bila balik masjid biasanya menyalongkar tutudong ada nasi kuning. Hari itu menyalongkar tutudong kumpai. Amoknya laki. Kenapa maka aku diberi makan di kumpai? Dan lagi kan. Jadi jarnya bini menjawab, oh abahnya, wayah apa banteng suah makan nasi kuning? Banteng itu makanannya kumpai abahnya. Nyambini tiwas menghutangi aku malam tadi. Jadi diaksuli oleh nyambini. Ini contoh orang kadang mau bersatu bahwal aja. Tapi itu bagi ulun biasa. Jadi inilah perpolitikan. Biasa bahwal di situ tuh biasa. Kita menyaksikan. Tapi yang lebih parah, yang paling menghiris ke dalam lubuk hati kita tatkala kita melihat kaum muslimin bahwal sama pada kaum muslimin di pintangan urusan agama. Beda majelis makalahi. Bingung aja ulun melihat. Kada paham. Saya kong umpan majelis gini, kada berbawaan. Siapa malajari kada berbawaan itu siapa? Nang malajari itu siapa? Apabila gurunya nang ampun majelis malajari kada berbawaan, itu guru berarti malajari anak murid layau. Jangan diompati. Ompati gitu ya seorang layau juga. Guru umpat tajun kalibak juga humang. Orang guru tajun kalibak awak ngerem kayak itu. Orang guru ada libak kan kayak itu. Begini awak bila guru tajun kalibak aku umpat juga. Iya itu humang juga. Pintar.
Lang tuh pada pintar artinya. Ada kata ini gitu. Survei sudah membuktikan dia di lapangan sudah nampak beda majelis kada berdawaan. Nah, maksud ulun tuh kayak apa caranya? Yuk kita kaum muslimin nina sama pada bahu membahu, rapatkan barisan, mengemban tugas ini bersamaan berbagi-bagi. Nah, ulun contohkan ilustrasinya gini. Misalnya pian diberi amanah mengemban tugas membujurakan 100 ikung manusia. 100 orang ini kelakuannya layo-layo berada, banyak masalah. Pian diberi amanah 100 orang ini harus pian bujurakan. Tiba-tiba ada orang lain datang manggini pian ulun, nah umpat manggini pian membujurakan nang 100 ini ulun 50 pian 50. Nyaman kada? Ringan kada tugas kita? Bujur ringan kada? Asalnya 100 orang timbul jadi 50 orang, ringan kada tugas kita? Ringan. Mestinya sadar kayak itu. Majelis ada di kampung, majelis ini ada, majelis itu ada. Syukur inya banyak majelis, taringan juga beban saurah. Nang ini potongan hendak menguluh. Artinya bila sudah di kampung nih ada aku bertajak majelis, nang lain kada boleh bertajak majelis. Itu ada boleh. Dunia bukan ampun pian. Dunia bukan ampun pian. Nah, maksud ulun tuh nang kayak apa yuk caranya menyuruh kaum muslimin ini supaya sadar ini majelis dimuliakan, ini majelis dihormati, sama pada memuliakan, sama pada menghormati. Di mana ada kesempatan berkumpulan jadi satu, rame. Ini rame dilihat, ini kan ada masing-masing kita aja. Situ-situ aku. Lolo gue. Tak peduli kita. Masing-masing aja jalan. Padahal tugas kita ini berat ya. Lalu orang-orang yang hendak menghancur orang Islam ini nyaman benar. Dilihati orang, jorong tuan gurunya aja bahwa tuan gurunya ini kalau sudah rusak, umatnya itu dijantik sekali rabah dah. Tuan gurunya aja gampang ditumbangkan, apalagi anak buahnya. Nah, masuk ulun marilah kita bertaan bersatu padu. Nah, bersatu padu. Bahasa Indonesia bagus, saya bersatu padu. Bahasa kita bersatu padu lebih baik. Aku lebih bersatu padu orang. Bahasa kita bersatu padu lebih baik bang. Tapi bahasa Indonesia bersatu padu. Nah, supaya kita ini kuat. Ayo kita bahu membahu dalam mensyiarkan Islam. Ayo kita bahu membahu dalam melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nang alim pakai ilmunya berdakwah tuh ya. Nang berdakwah pakai ilmu ini nang alim. Nang gak ada alim udah kawa. Ini nang gak ada alim umpat dia ikuti mikrofon. Lain urusan. Ya nang baca Quran berderemang enggak. Nang kada ada dalam Quran dibacanya. Wa qallat sawmantah qaman nisau masaq. Kada ada dalam Quran. Berataan nih orang tahu wa qallat sawmantah wa man nisau masaq. Orang tahu. Saya membedakan sawmantah manis dari berataan wa qallat sawmantah. Kalat saum mentah manis saum masak. Diulahnya kayak mengaji asal mendengar Quran udah. Kebanyakan bahasa Arab ini udah ulahnya bermainan campur aduknya bahasanya dan bahasa Banjar aja. Ad-dunya jabak paman tajajak pakat tajaran. Ad-dunya jabak, dunia itu jabak, paman tajajak, pakat tajaran. Siapa menjajak berarti tajaran. Baca campur bahasanya. Jadi unik ta idza kana al-awaqu rinqutan aw sinqalan aw qaturan aw kasamutan fa udatuhu bil urut.
Bahasa Arab campur Banjar. Tapi Arabnya lengkap itu, Arabnya lengkap. Idza kana al-awaqu rinqutan, al-awaqu isim kana, rinqutan khabar kana. Idza kana al-awaqu rinqutan aw sinqalan aw qaturan aw kasamutan fa'udatuhu bil urud. Apabila awakku ringkutan, singkalan, apa lagi tadi? Kesamutan, fa'ubatuhu, maka obatnya bil urud. Itu bang, bahasa Arab campuran. Kami bahadahnya masuk pondok kayak ini bahasa Arabnya nah. Laisal fata bila sangkadi. Berarti sangkadi biar. Laisal fata bila sangkadi. Fa idza ghataltum fagharuha. Laisal fata bila sangkadi, tidak dinamakan seorang patah pemuda bila tidak bersangkadi. Fa idza gataltum, maka apabila kalian kegatalan fagaruha. Itu Arabnya lengkap, tapi bahasanya campur aduk ya. Ya Allah, layau Allah. Nah, nang bertugas berdakwah pakai ilmu tuh orang alim. Nang kada alim ada awan. Ada awan ini nang kada alim. Lu hendak menjepai-jepai ya jualan mikrofon lain urusan. Ya kayak inilah jadi orang kada alim tuh hendak umpat dia ke pandir. Inya tak lihat kayaknya gawian jadi orang alim tuh nyaman. Dilihat inya oleh nang bungol ya. Nang bungol ini kan menyimpulkan kayak itu. Nyamannya jer kayak Sidin tuh berceramah aja. Polalau di mikrofon, datang dihormati orang jer. Bulik disangui orang, macam-macam, 4 sehat 5 sempurna. Sampai orang kan dijemput pakai mobil mewah, hotel disediakan, dimuliakan orang, macam-macam. Nyaman lihat jadi orang alim. Bapak bisa bebandir warai. Lalu ada mental bisa bebandir, lu tampil lah juga. Nah, sekolah basic pondoknya kan ada. Ini pandir malam ini gue kuliahan juga lah. Basic katanya. Kita kumpulan bubur Nilsi nih bang. Padahal latar belakang pendidikan pondoknya ada. Mengaji agamanya ada. Tapi wanti-wanti tampil. Bapuku mental kuat. Banyak ada ini gitu. Banyak ya. Sampai karena melihat orang bulan Maulid jadwal full, bulan Rajab jadwal full, Sidin full juga. Full juga jadwal. Pokoknya Sidin apa kike, Sidin mencari napa-napa kalau dipakai. Han, guru juga orangnya kan. Orang alim juga disambat oleh masyarakat. Orang bungul nih, ngunggut terus. Banyak ya, kejadian sampai kayak ini banyak loh kejadian kayak itu. Sampai akhirnya mengaku-ngaku jadi habib, mengaku-ngaku jadi habib, berceramah juga, ibak juga, jadwal kayak orang. Han, dapat tempat juga, pulang kayak keterangan ayam benar. Gamis 2-3 lapis, selendang, macam-macam. Tapi bacaan Qurannya mengarandau. Kan ketahuan loh, babat bobotnya tuh ketahuan di situ. Mendasar kada ahlinya, jangan coba-coba biar. Nang bertugas dakwah pakai ilmu cuma orang alim. Nang kada alim jangan coba-coba. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila diserahkan sesuatu kepada nang kada ahlinya, tunggu kehancurannya. Nang kada alim, coba-coba jadi orang alim, hancur biar umat. Habis layau berita. Jadi kita timbul memaham pakai otak seorang, memahami Al-Quran kada lagi pakai tafsir, pakai otak seorang aja. Siapa seorang? Mujahid, apa namanya? Mujtahid kada juga. Siapa seorang? Oh gini dia pahamannya nanti ini, maham seorang. Mau mah mentafsirkan Quran pakai akal seorang, ada mau nanti itu. Ada aturan, sudah kita ini sudah memasaknya. Ulama-ulama bahari sudah mengaturakan, tinggal kita aja lagi memutikinya nih. Sudah masak dah.
Nah masak dikit kita banyak nang kada tuntuk, banyak nang kada debat, banyak nang kada mengerti. Udah masak tuh apalagi jika disuruh memasaki mungkin ya kada masak-masak. Itu nang sudah memasaki akarnya kayak Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, kayak sekelompok Hujjatul Islam dan lain-lain kawan-kawan beliau. Ini nama masakinya di awal-awal itu. Kita ditinggal menarusakan, ambil di ampun sidin aja. Nah berdakwah pakai ilmu, nah alim, nah kada alim lain babnya. Nah kayak mengawinkan anak tuh lah, mengawinkan anak. Memang wali mujibir, ngarannya gini mujibir, wali yang bisa memaksakan kehendak. Anaknya boleh kada dipaksa kawin? Boleh. Nah, ikam kawin dengan si Paloy. Boleh kada jadi abah kayak itu? Boleh. Hak abahnya. Tapi coba bang pikirkan, apakah nyaman rasanya cinta yang dipaksakan? Kan kayak itu toh. Coba pikirkan baik-baik. Andaikan anak pian itu adalah pian, dipaksa oleh orang tua pian, sedangkan pian kadada sedikit pun hendak lawan orang tersebut, dipaksa, bagaimana perasaan pian? Pian pikirkan begitu. Bujur hak pian kamu memaksa, tapi pian pikirkan inya menjalankan rumah tangga. Paham kada? Tuhan paham kada? Memang hak memaksa itu ada di pian, tapi tolonglah anak jangan dipaksa-paksa. Itu lah, jangan dipaksa-paksa. Nah, yang paling nyaman itu kita mengontrol aja, arahkan. Oh ini kah calon lagi ikam, melihat orangnya pina baik, tarusakan. Melihat orangnya pina kada baik, beri nasihat. Aku nak yang beri pandangan lawan ikam, mau lawan lalaki itu aku sudah tahu kayak itu balangnya. Mau kawa ikam jangan, kasihan ikam. Dan aku kan dari lo, amun ikam kawin lawan orang kada baik. Itu kan pandangan aja diberi ibu, memaksa ada. Masa walaupun hak memaksa itu ada pada kita dalam hukum fikih, tapi kita aja nang bijak, jangan memaksa. Nah, kayak itu ada nyaman, biar pemaksaan tuh dan nyamannya. Makan wadah ini paksa nyaman lah. Jadi turang tangan, jadi turang tadi semua paling orang wadah. Nyaman lagi bawahnya. Ada nyaman, nah nyaman tuh dasar kita hendak dulu kita makan nyaman so. Apalagi kawin. Ada istilah nyamannya, kawin dipaksa tuh ada. Oh kakak-kakak ini pintar dehnya. Tak paksa abahnya, kamu jangan kawin yang itu aja. Mun itu aja abah aja kawininya aja. Anak-anak ini pasti gitu jawabannya pian. Itu sudah survei membuktikan di lapangan sudah terjadi kayak gitu. Ya Allah ya Rabbana. Mana lah ya orang situ. Abu Bakar Siddiq lah tempat bertukar pendapat. Abu Bakar sosok orang tua nang bijak. Kita harus memiliki Abu Bakar. Ulun harus ada visi Abu Bakar. Alhamdulillah Abu Bakarnya ulun banyak aja. Artinya ulun ada masalah ini, ulun bertukar pendapat lawan nang Tuhan. Ada masalah apa dalam dunia dakwah, ulun bertukar pendapat lawan nang Tuhan nang bijak, nang kawan memecahkan itu masalah. Yang kedua, kita harus visi Umar Ibn Khattab. Siapa tuh Umar? Sosok yang siap melindungi kita hidup sampai mati. Ada yang siap pasang badan melindungi dakwah. Ini harus ada nih, harus ada. Kita misalnya jadi ulama atau kita bangun pondok, nah di balik itu harus ada sosok yang melindungi dakwah kita. Hanya biasa tuan-tuan guru tuh kemana-mana ada apa ngarannya bodyguard, ada pengawal. Kenapa maka dikawal? Ya siapa tahu ada orang yang tidak baik, perlu dikawal. Wah guru jabatan nih baik, belum tentu. Bahkan kita ada menemui tuan guru yang mobilnya berpindah-pindah. Tulak mobil ini, bulik mobil yang lain. Kenapa? Kalau kopi ada nang nimba. Ada nang nimba, Bang. Pikir kabar, oh ini platnya motor guru tadi lah. Terus sudah slipper teleponnya, itu mobil guru, platnya itu dan ini. Saya gurunya balik, pas mati supir dan motor sudah.
Makanya bahaya biar nonton motor tuan guru. Kalau ada orang sarik nonton guru bisa. Nah, tuan guru harus ada misi pengawal yang siap mengawal beliau. Ada Umar bin Khattabnya. Itu Umar tuh bila wani anak menggantung Rasulullah. Nah, itu Umar. Aku belum langkahi mayatku. Itu jadi pengawal tuan guru tuh harus berani mati. Tiba-tiba tuan guru sarang orang buka dulu. Apa sakit tuan guru? Awak ninggalkan muka kayak apa? Untuk jadi pengawal ya. Kawan mengawal tuan guru juga sudah lu sampaikan seperti dikatakan, bila mengawal tuan guru itu jangan berdesakan. Mengawal tuan guru itu jangan berdesak-desak. Tujuan mengawal tuan guru karena tahu di jalan terakai laju. Orang dipikirkan mengawal tuh seorangnya kan bisa di motor sih di mobil lapang luput juga mengawal mereka itu dalam laju luput juga mau di jalan nyaman marah laju. Nah itu pasti turun tuh nah mengawal kan usahain nanti mengikuti macam-macam nggak ada yang mengikuti sampai ke ketiak sini mengawal tuan guru ya nah kayak kata jadi tim ayo pak mengawal tuan guru itu jangan diangkat sekali orang jadi tim di ketiak sini sia nasib kejebak jadi tuan guru belum lagi nama kacau bukan jalan itu nang manjur mau buka jalan menjejak betis guru ya mbak buka jalan ini kan pak kawan yang ulama ini gurunya jaga guru sandal jejak jadinya besar patok hendak melelas kurang dia besar patok makanya hati-hati ya diulah sebaik-baiknya sistem pengawalan tuh diulah baik-baik. Misalnya orangnya padat benar ulah pagar tangan atau kayak caranya cuma lapang kayak gitu nah jangan artinya jalan itu terlalu sempit jangan juga kesian sih itu kayak kenapa bihina. Nah itu bagian Sayyidina Umar namanya itu bagian Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu kita harus ada visi Utsman ini sosok orang sugih tapi pemurah yang siap mengeluarkan hartanya untuk dakwah. Ini nah alih dicari Umar banyak aja pokoknya guru bilang namanya mano pian bebandah menakok banyak kayak itu ini nangin urusan ini urusan ini alih benar. Nah Utsman nih orangnya royal dengan duit sosial di masyarakat terkenal dengan pemurah. Pernah kan kaum muslimin itu waktu hijrah rasanya mengalami musim kemarau. Itu sumur yang ada satu-satunya cuma ampun Yahudi. Maka Yahudi ini pintar, mentang-mentang kurang parlo banyak, behimat dia nyumbali ulang. Harganya dilaranginya satu wadah, satu girbah itu berapa harganya? Larang harganya. Di sini peran Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Utsman melihat itu sumur ampun Yahudi, diparaki Sayyidina Utsman. Jualkah sumur ini Sayyidina Utsman? Oh kadang Yahudi pintar juga. Sayyidina Utsman jual lah. Nyaman ikan banyak berapapun ikan manda harga untuk hari. Duit emas berapa aja ikan manda, aku siap menyediakan. Kayak ini aja Yahudi. Ku jual separuh. Sumur itu dijual di separuh. Ya apa kisahnya jual sumur separuh? Ya kata Sayyidina Utsman oke ya. Ya sudah separuh berarti harganya sekian dinar. Oke. Berarti Sayyidina Utsman pengelolaannya kita bagi dua berarti. Karena ini saham ampun kita berdua. Ampun ikam separuh, ampun aku separuh. Berarti pengelolaannya kita bagi dua. Kita bagi hari di Sayyidina Utsman. Hari ini ikam, besok aku. Hari ini ikam, besok aku. Hari ini ikam, besok aku. Bahasa sehari akur. Ketika giliran Yahudi kan berharap untung. Tiap hari orang antri itu banyak duitnya. Pas sekarang giliran Yahudi, orang menukar larang banget. Bayar pas karena giliran Sayyidina Utsman. Hari ini 24 jam banyu digratiskan Sayyidina Utsman. Mau berjurut orang ambil banyu. Esok karena giliran Yahudi mau nguat Yahudi kan ada lagi orang nukare mau ke Yahudi beberapa hari kayak itu terus
Hanya Yahudi minik mungkin ini Utsman Naikam jenuh kali beradaan. Akhirnya sumur itu ditukari oleh Sayyidina Utsman. Ditukari oleh Sayyidina Utsman untuk keperluan kaum muslimin. Beliau mengatakan, ini sumur aku wakafkan untuk kaum muslimin. Sugih ya. Orang muslim ada diisi sumur berkat ada donatur yang murah. Ini alih cari alih cari Utsman. Hanya banyak Utsman lakas itu untung. Utsmannya kan banyak. Umar banyak. Utsman ada banyak dari alih ya kawan. Mudah-mudahan sugih berdahan. Nyaman lakas sampun guru tuntong pondok. Ya. Nurul Azhar tuntong. Ada Utsmannya. Ya Utsmannya sekitarnya. Hendak ya guru aja jadi Utsmannya, cuma kemampuan karena ya itu bercita-cita berang kalau mulut beriri ya melihat orang sugih tapi pemurah. Paling beriri dan melihat itu. Kita banyak menemukan di lapangan orang sugih yang gawiannya biar menjamu tamu gawiannya. Sugih orangnya, urusan keagamaan ini kada salang digamit. Kada salang digamit langsung paham. Misal orang mulai masjid, tuh di masjid itu berapa dananya? 5 miliar bilang, aku 1 miliar sih. Nah gitu langsung nyaman sugih nanti ini nanti kehadati. Guru berapa mulai pondok? 2 miliar, aku 1/2 miliar bro. Nyaman kayak ini, cuma dede. Kita nyaman pak kayak itu tuh biar. Behiri mau ulun melihat kita. Ulun dapat kisah ada seekor orang sugih ini. Ini rancang ulun kisahkan. Cuma ulun kada menyebut nama dan tempat demi menjaga kode etik jurnalistik. Ada seorang yang kaya raya. Beliau keturunan orang kaya. Ketika abahnya meninggal dunia, beliau diwarisi emas 9 kilo. Warisannya dapat beliau 9 kilo. Berbagi sama adingan dapat warisan emas 9 kilo. Kita kan 9 gram rancang kan 9 kilo. Isi emas 9 kilo. Imbah dapat warisan 9 kilo emas, nasibnya mujur lagi. Tapa bini orang sugih. Sudah lahinya sugih, tapa bini orang sugih pulang. Bah tapa bini orang sugih, babayamin Tuhan hendak mati, berucap kayak ini pulang. Hartaku itu jarang ikam aja mengelola keadaan. Nyamannya, jaganya aku guru gitu aja. Jaga aku handeng. Nyanyain jaga. Akhirnya orang ini pun jadi orang sugih, tapi lihat sugihnya sosial banget ya. Jadi ulun ada misi perguruan tuh mendirikan pondok. Waktu membangun musala, kada bangun-bangun, musala ini terbengkalai. Kenapa? Karena kawatnya kada mau nukar. Kalau wasi ini dapat nukar. Pas lewat sini melihat, singgah. Guru, di sini bangun apa guru? Ini musala ji geser pondok. Oh, kenapa pak? Kada ada nih. Duitnya ji macet. Oh ini kenapa? Nang perlu ini apa? Nang biar perlu guru. Ini ji kawat sekian ratus ini catat guru. Ulun semuanya. Wah nyamannya. Akhirnya ditukarakan berapa ratus kawat, berapa ratus itu dan ini jadi musala. Banyak amat sih di musala itu ya. Di kampung pulang, langgarnya di kampung sini tuh buruk banget. Riok, jabuk di kada nyaman dilihat. Jadi jadi orang kampung ya bang ini ji rakai di sini. Bang ya pak, mungkin kita rakai juga. Mana punya orang rakai? Jaga tekan gitu loh yo. Rakai gempeng. Rakai kawannya rakai. Takur rakai itu kan. Membangun ini loh yo tahu kan? Ada sini apa? Kayak apa sih? Rakai aja, rehab total aja, rehab di sini. Berapa dananya nih? 1 miliar, aku 300 juta dulu di sini. Ya. Dananya 1 miliar, aku 300 di sini dulu. Mendengar
keluarga yang lain berkumpulan rupanya sampai tengah 150 juta pulang susulan dari keluarganya kan barak 1,5 M dah. Jadi masyarakat kadang ini lagi mikirnya 1,5 M tuh lagi asalnya 1 M jadi 1,5 M jadi pikiran masyarakat. Kenapa ya sudah namparak tuntung sidin pulang tuh manuntung akan tuh sidin pulang. Makanya pian pas waktu sidin meninggal dunia tuh ya Allah banyak orang menyembahyangan. Nang datang tanpa diundang banyak. Kenapa? Pemurahnya beliau itu nggak mau sidin makaramat. Kawan ulun menjual tongkat lalu di toko sidin menjual tongkat hingga itu takon di sidin berapa harganya nih 1 juta aja unjuk di sini entah 2 juta kan nyamannya dan aja kayak itu pengen juga datang misalnya guru kan bawa gamis berapa guru nih harganya guru 250 bayari 300 kan nyaman kayak gitu adalah pak guru mangsul ada gini angsuran itu guru dihadangi juga guru nama jualan nanti dihadanginya angsurannya guru aja 2000 lagi 2000 tuh dia rasakan ada itu guru aja duit tuan guru tuh berkah kami pintaran jauh orang baik ini tahu cari berkah lihat bisa banget cari berkah ya kan kami bisa cari berkah habis sama tuan guru kerjaan macam-macam di liliknya guru aja baju tuh kacau ambil berkat biar dikira manu kali mintanya manu kali ya orang lebih orang mau lah nyaman benar itu luput ambil berkat kayak itu luput ya dan jangan ambil berkat tuh bawa foto ambil berkat dia ambil berkat tuh minta doa bawa foto tuh ambil kenangan ngarannya lain ambil berkat itu bawa foto tuh lihat itu gurunya lucu jangan ada foto-foto ini kada tahu tuh guru lucu tatap gilirnya berdua-berdua ya saja guru ini berdiri ganti sampai sejam enang raum sih makanya tak lalu itu makanya kita pintar aja biar melihat situasi kondisi di muhasidin tuyuk kan ada bila mau yuk harus saling memotong artinya cukup dengan memandang bismillah udah gini rahatan ketianan dibusuk kalau anak mau guru nak enak dah dikit kayak guru juga alakuannya ilmunya mau aja jangan apa mau hanya juga macam sama itu ada benar lain lagi muka beredaan sekampungan lahir abang kedua kayak itu pak Allahumma shalli ala Muhammad Usman bin alih cari dia alih makan mencari ya Allah makanya ulun bahiri benar ulun bila melihat orang sugih nak kayak itu ulun bertawassul berdoa Allah Ta'ala ya Allah mudahan suatu saat yang jadi akan ulun sugih nak kayak sidin melihat kelakuan sidin tuh lah kelakuan sidin nak kayak ini bagusnya kelakuan sugih tapi sosial sugih mamalan lebih ini lalu apalagi pesawat najuran bisi penyakit shock sugih tapi pemalarannya tuh kadang hanya lan orang lan bini lan anak lan diri sendiri pun dipalarakan kan ada bihiri lalu nah itu kama sedikit ya hari Jumat ke suah baju putih sanohan di baju putih bertulisan coblos nomor 2 kama sedikit baju partai ada baju partai tulisannya sekali semprot langsung mati rudem dia kan gitu hari Jumat baju lagi gitu kada suah kalau bang baju gamis merek apa misalnya merek itu dan ini sembahyang baju putih baik-baik hari Jumat kada ada sugih duit bata-bata di rumah banyaknya bisi duit tapi kada kawal menukar kayak itu tuh ada biri lalu langsung sugih kayak kada sugih karena pesantren gitu kan masih itu kemarin pesantren namanya tong batisnya memang sehat bang untuk kesehatan tapi kan kadang patut juga karena pengantin banyak tong namanya
Ada potongan orang sugih lalu. Kan orang awak sugih itu ditampayakan kesugihan Allah Ta'ala. Nah, tampayakan manusia wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tampayakan, kada sombong kada, nampayakan nah ini ampun si bin. Kayak itu nah, ini ampun si bin ditampayakan. Niat kada sombong kada. Makanya belajar supaya jangan sombong. Belajar niat menampayakan tuh niat menampakkan ampun Allah. Kada ada ampun seorang kisah seorang, kada ada kisah Allah nah ada. Paham enggak? Ngalih cari Utsman nih biar ngalih benar. Yang keempat, Nabi berisi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa Sayyidina Ali? Sosok pemuda atau generasi penerus yang siap menggantikan kapanpun. Harus ada kita nih. Mau di kampung tuh hak berdetaan ada ramai. Harus ada nanom nyarankan di masjid itu. Memang ada urutan tertentu orang jadi imam, yang paling fasih, yang paling alim, yang terdahulu hijrah di kampung itu, kemudian yang tatuha umur, kan ada urutan. Misalnya nang tatuha itu mencukupi persyaratan, bujur pian cukup persyaratan, tapi tetap pian harus berbagi. Tujuannya apa? Menyiapkan generasi penerus. Kata misalnya taraweh. Marah anak tuha jadi imam isya, nang anom jadi imam taraweh. Tujuannya apa? Menyiapkan generasi. Ini orang jadi imam ini mental, lawan harus suah. Biar mental jadi, nah rahatan kayak ini biasa jadi mental. Pas pemulaan jadi imam, geter ya. Bah, ada gambaran orang pemulaan jadi imam, ulun jadi pemulaan jadi imam, bibir bergerak seorang. Pemulaan jadi imam, tuh hobi jemar yang tatap bergerak. Pemulaan jadi imam, tuh mau kada rancak di tes, ada awal ya, kada biasa. Ulun ada bisi pengguruan, nang kopiah cimeng, nang irang, nang kayak kopiah ating nih. Kan dipasang jadi kepala, dibeliau di kepala. Jadi imam subuh Jumat pertama kali baca alif lam mim tanzil as-sajdah toh. Iya nang kopiah nih pacol udah merasa lagi. Awak nah. Pacol kopiah udah merasa lagi. Itu pertama kali jadi imam. Amun kada dibiasakan, kita kada mau bisa. Kan makanya didukung lah bila ada nang patut, oh ini berpotensi bisa jadi imam. Majuakan. Biar di sembahyang sunat aja kayak taraweh itu kan. Awak digilir. Melatih mentalnya, mental ini bukan dilatih bisa mau jadi biar kalau kita naik mahulbah tuh, bila mental pina lama, ya nanti tumpuk betis kan, makanya jauh kalau menghantam, maka nang mimbar wah ini kan ada tongkatnya aja nah kayak ini nah, ano kada mau genggam belum ngacak, menghantam ke cocok, mau mental kan jadi apa? Alhamdulillah. Kira orang mah nangis nih kayak marah sapi bukan pembacaannya. Nah, kok pada tuh nah buruk kuat karena udah buruk kuat tertumbuh mau pulang. La ilaha illallah nasib. Minta kan jadi kegembangan pian. Ya Pak, makanya rancak ini dilatihnya. Bah, punya orang gugup tuh pian, orang gugup nih lah, orang gugup. Biar hafal, biar bisa mun gugup salayau padahal hafal bisa pada kami bayang Jumat sampai dia saya kawan juga bujuran tak ada kalau di sampai sana bercanda kayaknya sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairul laka min al-ula. Orang buat apa kalah? Saya kata, layak bawa dua. Ya minta pada jadi. Khairul laka minal ula. Taruh saya sini. Wala sawfa yawam.
ganjil baca ini surah sapinya sekali surah Duha. Hanya padahal hafal tapi gugup kan layau aja. Hafal tapi gugup layau. Itu rancak tuh jadi imam. Rancak jadi imam masih ada gugupnya. Apalagi nah hanyaran jadi imam. Bah, ya nang kayak kisah ulang tuh kan hanyaran jadi imam. Tuntong azan, awas kada ada kaman. Naik seiko, apa kada kaman gini seiko? Imam narajin garingnya. Ada nih kalau seiko. Naik pulang seiko, tetapi baju koko. Kawat ikam jadi imam. Aku suara suak. Jadi imam. Naik pulang seiko. Kawat jadi imam. Jadi guru belum ya. Macam-macam alasan sampai 10 tahun bulan gaya keampihannya nang ke 10 nih 9 lah gaya nang ke 10 naik pas kurang begamis putih kesalintang abang kopiah putih hanyar datang umroh naik ke masjid. Nah jemgannya nampak ampihan nih pas dah. Soalnya dilihat dari segi pakaian meyakinkan. Jemgannya maju, banyak di sini. Aku udah tahu urusan di sini nih. Ada aja. Ano imam narajin garing. Ini nang 9 ini dia bisa jadi imam. Biar aja lagi harapan. Bila kan kada kau belikan kita. Mau kada mau, biar dia maju. Kada di sini. Aku harus jadi imam. Aku ada bisa ada nih jengkel saya kok maju kada. Tampar aja. Para sahabat tampar ulang, ancam maju. Maju sini. Karena orang lawas di Makkah kan, lawas di Makkah adalah ingok-ingok Makkah. Ada ingok-ingoknya, rasa-rasa Makkah itu ada. Di Makkah itu biasa Imam Abdurrahman Sudais, istau aqimu sufufakum wa'tadilu. Di sini kan. Karena sufufakum. Sini ingatnya dengan saumnya. Sudah apa imamat sini sau. Boleh ke kanan sau. Jadi jangan diberlakukan ini imam versi hanya yang rajin-rajin kan semua menjual sau. Ini promosi sau kayaknya. Sau. Ada jualnya sudah maklum lah orang lolos di Makkah. Ini kan mungkin kelebihan beliau. Allahu Akbar. Gak usah dingin kada. Ini Makkah. Kalau imam dibaca kan macam-macam dibaca. Astagfirullah. Wala'udzu birabbin nas dibaca usolli fardhan maghrib. Di sini kita ada Allahu Akbar. Handap pulang baca. Allahu Akbar. Rasuk dah bertakasar ta'ala ta'lim. Baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Bagus bacaan. Sampai walam dallin. Amin. Bertahan di belakang. Jadi jangan saya ngomong bersuara dalam hati nih. Bagus. Ini sebenarnya suara ada pada habis. Pas aja ini mengganti garing kita deh. Narat orang kada suah jadi imam pian, orang kada suah jadi imam. Kipas angin itu ada dari sitel di buka imaman. Tapi baju gamis ini bergerak. Karena kipas angin itu ada, tapi baju gamis bergerak. Bingung juga nanti belakang ini melihat ada apa nih maka bergerak kan nah baju gamisnya begal kalau baju gamis ada ayat sini taruh saya baca ayat Bismillahirrahmanirrahim Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin وَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
nakati ya araay muka arah. Nang seko kadang mami nakati walau dolim. Saru kesanto. Ya inilah contoh akibat mental kada jadi. Mental kada jadi ibarat ada juga mentalnya tanpa terlatih kada tak biasa akhirnya membuat layau beja. Itu bujuran dia, makanya harus ada Sayyidina Ali-nya. Sayyidina Ali ini sosok generasi penerus yang siap meneruskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Intinya, kesimpulannya pertemuan kita malam hari ini, marilah kita rapatkan barisan bersatu padu untuk memperkokoh persatuan kita sesama kaum muslimin untuk memajukan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Mari ikut andil dalam berdakwah, yang alim dengan ilmunya, nang sugih dengan hartanya, nang kuat dengan tenaganya, nang jagau dengan kejagauannya, nang anom dengan waktunya. Gunakan semuanya sesuai profesi dan keadaan kita untuk bersama-sama membantu dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita membantu dakwah Nabi, kita nantinya di hari kiamat mendapat syafaatnya Nabi. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini diberkahi Allah, sabaratan hadir dipanjangkan umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, kata lapah mencarinya, segala urusan dipermudah oleh Allah, segala hajat dikabulkan oleh Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan kita sabarataan diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Begitu pula anak cucu kita diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya minta redha, minta halal, minta maaf. Kawan pian sabarataan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi